Pernahkah kamu merasa hidupmu berbeda? Seakan jalanmu berkelok berat atau bahkan terasa lambat dibandingkan orang lain. Pernahkah kamu bertanya, kenapa Allah seperti menunda bahagiaku? Atau kenapa aku harus melewati ujian seberat ini, padahal aku tak pernah meminta yang muluk-muluk? Terkadang kita melihat orang lain mudah dalam segala hal. Mereka cepat berhasil, hidupnya seolah tanpa luka, jalannya mulus tanpa gelombang. Sementara kamu berjalan pelan, terseok-seok dan terus diterpa badai. Tapi tahukah kamu, justru bisa jadi itu tanda kamu sedang dipersiapkan Allah untuk sesuatu yang luar biasa. Allah tidak pernah menciptakan perjalanan hambanya tanpa maksud. Setiap luka, setiap keterlambatan, setiap penolakan, semuanya bisa jadi bagian dari desain ilahi yang agung. Sebab, seseorang yang akan diangkat tinggi harus lebih dulu dikuatkan pondasinya. Tidak mungkin Allah memberikan tanggung jawab besar kepada jiwa yang belum ditempa. Lihatlah para nabi dan orang-orang syaleh, hidup mereka tidak lepas dari ujian berat. Tapi apa yang terjadi kemudian? Allah menjadikan mereka cahaya bagi dunia. Begitulah pola Allah. Siapa yang disiapkan untuk tugas besar akan lebih dulu melewati ujian yang tak biasa. Jadi jika saat ini hidupmu terasa berat, jangan buru-buru menyangka kamu tidak dicintai. Bisa jadi justru karena kamu sangat dicintainya. Kamu dipersiapkan bukan ditinggalkan. Kamu dibentuk, bukan dibiarkan. Tugasmu adalah bertahan, jangan menyerah. Karena bisa jadi di ujung sana, ada sesuatu yang tak pernah kamu duga. Sebuah misi besar, atau kebahagiaan yang jauh melampaui ekspektasimu. Ini bukan tentang keterlambatan, tapi tentang persiapan. Tanda-tanda kamu sedang dalam masa persiapan dari Allah. Tidak semua orang sadar bahwa mereka sedang dipersiapkan oleh Allah, sebab prosesnya seringkali dibalut dalam bentuk yang menyakitkan. Namun bila kita mampu merenung, ada tanda-tanda yang bisa dikenali. Tanda bahwa Allah sedang menyiapkan dirimu untuk peran yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Ujian yang datang bertubi-tubi. Saat kamu mengalami ujian demi ujian tanpa henti, mungkin kamu mengira hidupmu sedang sial. Padahal, bisa jadi itulah cara Allah menguatkan mental dan hatimu. Ujian yang bertubi-tubi adalah proses penyaringan dan penguatan jiwa. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk melapangkan dadamu agar mampu menerima amanah besar kelak. Sebab tidak ada pemimpin besar, pendakwah kuat atau manusia berpengaruh yang lahir dari kenyamanan. Kamu ditarik menjauh dari dunia. Ada masanya kamu merasa dunia menjauh darimu. Teman berkurang, pekerjaan tak stabil, kesempatan hilang satu persatu. Kamu mungkin bertanya-tanya, apa salahku? Tapi sebenarnya, itu bisa jadi bentuk tarikan Allah agar kamu kembali kepadanya. Dia sedang mengosongkan ruang dalam hidupmu agar hanya Dia yang memenuhi. Ketika kamu berhenti bergantung pada manusia dan mulai menggantungkan hidup hanya kepada Allah, disitulah awal kekuatanmu muncul. Hati yang semakin pekat dengan nilai kehidupan. Tanda lainnya adalah hatimu mulai gelisah dengan dunia dan rindu pada makna. Kamu mulai bertanya, apa tujuan semua ini? Kamu ingin hidup yang lebih dalam, lebih bermakna. Itu tanda bahwa jiwamu sedang dibangunkan dari tidur panjangnya. Allah sedang menarikmu ke kedewasaan spiritual. Ia ingin kamu siap menerima takdir besar dan tak lagi tertipu oleh gemerlap dunia yang semu. Kamu dipaksa menjadi lebih kuat. Kamu merasa seperti tidak punya pilihan selain bertahan. Di saat semua orang pergi, kamu tetap harus berdiri sendiri. Kamu tidak punya sandaran kecuali Allah. Disitulah kamu dibentuk. Allah sedang mengajarkanmu bagaimana rasanya berjalan hanya dengan kekuatan iman. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan sadar bahwa kamu telah berubah menjadi seseorang yang jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Ada bisikan halus di hatimu. Aku diciptakan untuk sesuatu yang lebih. Mungkin kamu tidak tahu persis apa itu. Tapi jauh di dasar hatimu, ada perasaan bahwa kamu ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Dan kamu merasa bahwa semua rasa sakit, kegagalan, dan keterasingan ini bukan sia-sia. Itu tanda bahwa Allah sedang menanamkan benih keyakinan agar kamu tidak menyerah di tengah jalan. Mengapa Allah tak langsung memberikan yang kamu inginkan? Salah satu pertanyaan terbesar dalam hidup seorang mukmin adalah, kenapa doa-doaku belum juga dijawab? Atau lebih dalam lagi,
Mengapa Allah tidak langsung memberiku apa yang aku inginkan padahal aku telah memohon dengan sungguh-sungguh? Pertanyaan ini tidak muncul dari hati yang lemah. Justru ia datang dari jiwa yang sedang belajar memahami kehendak Tuhannya. Dan jawabannya pun bukan sederhana. Karena seringkali apa yang kamu inginkan bukanlah yang kamu butuhkan. Bahkan bisa jadi apa yang kamu minta hanya sebatas keinginan jangka pendek. Sementara Allah memandangmu dalam garis takdir yang jauh lebih luas. Allah tidak pernah menunda tanpa maksud. Ia bukan Tuhan yang lalai atau terlambat. Ia Maha Tahu kapan waktunya memberikan, kapan waktunya menahan. Kadang, Allah menunda apa yang kamu inginkan karena Dia sedang mengatur panggung besar dalam hidupmu. Saat kamu memohon satu pintu dibukakan, bisa jadi Allah sedang membangun seluruh gedung untukmu. Dan itu butuh waktu. Bayangkan seorang anak kecil yang meminta ayahnya sebuah pedang. Padahal ia belum tahu cara menggunakannya. Sang ayah tak langsung memberi. Bukan karena tak sayang, tapi karena tahu bahwa anak itu perlu belajar dulu, agar kelak tidak melukai dirinya sendiri. Begitulah Allah memperlakukan kita. Ia menunda bukan untuk menghukum, tapi untuk melindungi dan mendidik. Dalam surat Al-Baqarah ayat 216 Allah berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu." Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini bukan sekadar penghiburan, tapi pelajaran iman. Bahwa apa yang tampak lambat, bisa jadi sedang diaturnya dengan sangat teliti. Yang kita lihat sebagai penundaan, bisa jadi adalah penguatan. Yang kita kira pengabaian, bisa jadi adalah proses pembentukan. Ingatlah pula bahwa segala sesuatu yang besar butuh waktu untuk disiapkan. Tak ada pohon raksasa yang tumbuh dalam semalam. Tak ada laut dalam yang terbentuk dalam sekejap. Maka jika Allah sedang membuatmu menunggu, mungkin karena yang sedang disiapkan bukanlah sesuatu yang kecil. Dan selama masa penantian itu Allah tidak diam. Ia sedang bekerja dalam diamnya. Ia sedang membersihkan hatimu, meluruskan niatmu, menguatkan langkahmu. Ia ingin saat sesuatu yang luar biasa itu datang, kamu sudah menjadi pribadi yang matang untuk menerimanya. Bukan sekadar menikmatinya, tapi menjaganya. Maka bersabarlah. Ketika Allah belum memberi apa yang kamu minta, percayalah bahwa Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Saat kesendirian menjadi tempat Allah menguatkanmu. Ada masa dalam hidup ketika kita merasa benar-benar sendiri, tidak ada teman yang mengerti, tidak ada keluarga yang benar-benar bisa menjadi sandaran, dan tak ada pelukan yang bisa menenangkan luka. Dunia terasa sunyi. Meski di tengah keramaian, kamu merasa sepi meskipun dikelilingi banyak orang. Namun sadarkah kamu bahwa kesendirian itu bukan tanpa maksud? Dalam banyak kasus justru di titik itulah Allah sedang bekerja paling dekat denganmu. Kesendirian seringkali bukan tanda penolakan dari dunia tapi panggilan dari langit. Allah sedang memisahkanmu dari kebisingan agar kamu bisa mendengar suaranya lebih jelas. Ia menarikmu keluar dari keramaian agar kamu bisa masuk ke ruang terdalam dalam jiwamu. Tempat di mana hanya ada kamu dan Dia. Lihatlah kisah para nabi. Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur dan dipenjara sendiri. Nabi Musa ditinggal lari ke padang pasir sendiri. Nabi Muhammad berkhalwat di Gua Hira. Bahkan sebelum wahyu pertama turun ke sendiri. Semua fase besar dalam perjalanan mereka dimulai dari titik kesendirian. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai proses pendewasaan rohani. Di dalam kesendirian itu ada pelatihan batin. Kamu dipaksa mengenal dirimu lebih dalam. Kamu tak bisa lagi mengandalkan orang lain, hanya bisa bergantung pada Allah. Dan itulah puncak ketergantungan yang sebenarnya. Saat kamu menyadari bahwa tak ada satupun makhluk yang bisa benar-benar menyelamatkanmu, kamu pun menoleh ke arah langit, dan akhirnya menemukan cahaya yang tak pernah padam. Kesendirian juga mengikis kelekatan kita terhadap dunia. Ia memurnikan tujuan. Ia memperjelas niat. Dalam sunyi itu kamu bisa mendengar bisikan-bisikan yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk. Siapa aku sebenarnya? Untuk apa aku diciptakan? Apa yang Allah ingin aku lakukan dalam hidup ini? Dan saat kamu keluar dari masa sepi itu, kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu lebih kuat, lebih jernih dalam berpikir, lebih dalam merasa, dan lebih tajam dalam memaknai hidup. Kamu siap menerima tanggung jawab yang lebih besar, bukan karena hidupmu mudah, tapi karena kamu sudah diuji dalam sunyi dan keluar sebagai pemenang. Jadi jika hari-harimu dipenuhi kesendirian,
Jangan buru-buru menyangka kamu sedang dijauhkan. Bisa jadi kamu sedang ditarik lebih dekat, karena justru dalam sepi, cinta Allah paling terasa nyata. Dan siapa tahu kesendirian itu adalah panggilan persiapan menuju fase baru, hidupmu yang lebih tinggi. Kesendirian itu bukan akhir. Ia adalah awal dari pertemuan paling penting dalam hidup. Pertemuan antara hatimu dan Allah. Jalan hidupmu tak biasa karena kamu bukan orang biasa. Pernahkah kamu merasa bahwa hidupmu tidak seperti orang lain? Jalanmu terasa lebih sulit. Keputusan yang kamu ambil berbeda. Orang lain memilih aman. Kamu justru digiring ke jalan yang penuh risiko. Di saat orang sibuk dengan urusan dunia, kamu justru dihantui oleh pertanyaan makna. Di saat orang lain tampak tenang dengan arus hidupnya, kamu justru dilanda gejolak jiwa yang sulit dijelaskan. Tenang itu bukan karena kamu salah jalan. Bisa jadi itu karena kamu bukan orang biasa. Allah memiliki cara unik dalam membentuk hamba-hamba pilihannya. Mereka tidak dibesarkan di tempat yang nyaman, tidak tumbuh dalam rute yang lurus dan mudah. Mereka dilewatkan di jalan-jalan yang sulit, justru karena Allah ingin mengangkat mereka tinggi. Dan untuk bisa ditinggikan, seseorang harus lebih dulu diuji dan diperkuat. Lihatlah Musa, yang dibesarkan di istana Firaun tapi harus lari ke padang pasir. Lihatlah Yusuf yang dibuang ke sumur sebelum duduk di singgasana Mesir. Lihatlah Muhammad yang yatim sejak kecil, dibesarkan tanpa harta, bahkan dilabeli gila saat mulai berdakwah. Lihat pula jalan para sahabat Nabi yang penuh dengan ujian, tapi dari jalan yang tak biasa itulah lahir pribadi-pribadi luar biasa. Begitu pula denganmu. Mungkin hidupmu tak semulus yang kamu harapkan. Kamu mengalami hal-hal yang orang lain tak pernah lewati. Kamu kehilangan lebih awal. Kamu memikul tanggung jawab lebih berat. Kamu diuji dengan luka yang dalam, kehilangan, pengkhianatan atau penolakan. Semua itu bukan karena Allah tidak peduli, tapi karena Allah sedang menyusunmu menjadi pribadi kuat, yang sanggup menanggung hal besar kelak. Orang-orang biasa diberikan jalan biasa, tapi hamba yang Allah pilih untuk misi khusus akan diberikan latihan khusus. Karena ada beban amanah yang tak bisa dibawa oleh jiwa yang lembek. Harus dilatih, harus diperkuat, harus dipertajam. Dan kamu jika saat ini sedang melalui fase yang sulit, bisa jadi kamu sedang berada di jalur orang-orang pilihan itu. Kamu tak ditakdirkan untuk hidup datar. Kamu ditakdirkan menjadi seseorang yang membawa cahaya di tengah gelap. Menjadi pengingat di tengah kelalaian. Menjadi penuntun di saat semua kehilangan arah. Jalanmu mungkin terasa sunyi dan penuh luka, tapi Allah melihatmu. Dan Dia sedang menyempurnakan takdirmu, satu episode demi episode. Ingat, jalan yang tidak biasa bukanlah tanda kamu salah arah, tapi bisa jadi tanda kamu sedang diarahkan untuk menjadi sesuatu yang luar biasa. Allah tidak membentukmu untuk hari ini, tapi untuk hari yang akan datang. Salah satu alasan mengapa kamu belum melihat hasil dari semua perjuanganmu adalah karena Allah tidak sedang membentukmu untuk hari ini. Dia sedang menyiapkanmu untuk masa depan yang belum kamu tahu. Hari yang akan datang, takdir yang masih tersembunyi, dan peran besar yang belum terlihat sekarang. Seringkali kita mengukur hidup dengan waktu yang sempit, hari ini, minggu ini, atau bulan ini. Kita ingin hasil segera, doa yang langsung dikabulkan, dan perjuangan yang segera berbuah. Padahal Allah bekerja dalam skala waktu yang jauh lebih luas. Ia melihat seluruh jalan hidupmu, dari awal hingga akhir. Ia tahu apa yang akan terjadi 10 atau 20 tahun dari sekarang, bahkan setelah kamu meninggal dunia. Maka jika hari ini kamu masih merasa belum jadi siapa-siapa, jangan berkecil hati, karena bisa jadi kamu sedang berada dalam masa penempaan. Bukan untuk sukses sesaat, tapi untuk tanggung jawab besar di masa depan. Sesuatu yang tidak akan mungkin kamu tanggung kalau hari ini kamu tidak ditempa terlebih dahulu. Kita sering mendambakan hasil, tapi lupa menghargai proses. Padahal Allah lebih fokus pada pembentukan jiwa daripada pemberian hasil instan. Ia ingin kamu menjadi orang yang kuat, sabar, tawakal, dan bersih hati, bukan sekadar orang yang sukses di mata manusia. Lihat bagaimana Allah membentuk Nabi Yusuf. Ia tidak langsung menjadi menteri. Ia dibuang, dijual, difitnah, dipenjara, dan dikhianati selama bertahun-tahun. Tapi ketika masa itu berakhir, Yusuf telah menjadi sosok yang sangat matang. Ia siap memimpin, ia bisa memaafkan, ia tidak dendam.
Dan Ia menyelamatkan banyak orang dari bencana. Semua itu tak mungkin terjadi jika Yusuf hanya diberi takdir yang mudah. Begitu juga kamu. Bisa jadi saat ini kamu sedang dibentuk oleh Allah, bukan untuk bersinar sekarang, tapi untuk menjalankan misi besar di masa depan. Mungkin kamu sedang disiapkan untuk membimbing orang lain. Mungkin kamu akan menjadi cahaya bagi keluarga, masyarakat, atau generasimu. Atau bisa jadi, kamu akan menjadi penggerak perubahan dalam jalan yang hanya bisa dijalani oleh orang-orang kuat, seperti kamu. Karena itu, jangan tergesa-gesa ingin sampai, nikmati prosesnya. Percayalah, Allah tidak pernah menyia-nyiakan air mata, kelelahan, dan kebaikan yang kamu lakukan hari ini. Semua akan digunakannya untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Allah tidak sedang membentukmu untuk hari ini. Dia sedang menyiapkanmu untuk hari yang lebih bermakna. Dan saat hari itu datang, kamu akan tahu, semua sakitmu dulu bukan tanpa makna. Bersabarlah, sebab Allah sedang mendidikmu untuk tujuan mulia. Hidup tidak selalu menghadirkan jawaban instan. Terkadang, yang datang justru kesakitan, kesendirian, keterlambatan, bahkan kehilangan. Tapi di balik semua itu, ada skenario agung yang sedang Allah tulis. Sebuah jalan takdir yang mungkin tidak kamu pahami hari ini, tapi akan sangat masuk akal suatu saat nanti. Kamu bukan manusia biasa. Jika kamu merasa jalan hidupmu berbeda, maka yakinlah itu karena Allah punya rencana yang juga berbeda untukmu. Dan rencananya tidak pernah kecil. Karena Allah tidak akan menguji seseorang kecuali Dia ingin membentuknya menjadi sesuatu yang lebih kuat, lebih dalam, lebih siap. Jangan biarkan rasa lelah hari ini membuatmu menyerah. Jangan biarkan rasa tertinggal hari ini membuatmu iri. Jangan biarkan luka hari ini membuatmu putus asa. Sebab, semua yang kamu lewati saat ini bukan sia-sia. Kamu sedang dibentuk. Kamu sedang ditempa. Kamu sedang dipersiapkan untuk peran yang besar. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan menengok ke belakang dan berkata dalam hati, "Ya Allah, ternyata Engkau memang tidak pernah salah. Semua ini memang pantas aku lewati agar aku layak menerima takdir terbaik-Mu." Maka bersabarlah, bertahanlah. Jangan berhenti di tengah jalan. Karena sungguh, Allah tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang terus berserah dan berusaha. Kamu sedang disiapkan. Kamu sedang ditinggikan. Dan kelak, dunia akan tahu bahwa kamu memang tidak diciptakan untuk hal yang biasa-biasa saja. Tetaplah melangkah. Allah sedang membawamu menuju sesuatu yang luar biasa.